Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabta Bimautomo. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Fisika dari Universitas Islam Negeri Mona Malik Ibrahim Malang dengan NIM 220604110034. Nama dosen Bapak Muhammad Kamilus Zaman. Dan ini adalah tugas mata kuliah Pancasila. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu Pancasila sebagai landasan anti korupsi. Oke, saya jelaskan. Dimulai dari pengertian apa itu korupsi. Korupsi dari bahasa Latin yaitu corruption atau corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Jadi korupsi itu sebuah tindakan yang membuat kebobrokan atau konflik ya di negara itu. Jadi negaranya itu enaknya aja, apa-apa dipermainkan. Secara harfiah, korupsi adalah kebusukan, keburukan atau kejahatan atau kebejatan. Menurut Baharudin, lopa korupsi adalah suatu tindak pidana, penyuapan dan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi yang saya tahu itu korupsi adalah, misal contoh, kita lagi jualan atau dagang, misal harganya 5.000 dari pemerintah ya, misalnya dikasih, terus kita naikin harganya 2 kali lipat atau 3 kali lipat, itu korupsi juga, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat. Terus yang kedua, ada bentuk-bentuk tindakan korupsi, itu dibagi menjadi 3, yaitu korupsi epidermis, korupsi terencana, dan korupsi pembangunan. Yang pertama, korupsi epidermis. Korupsi epidermis dalam biologi itu, dalam kata epidermis itu jaringan terdalam, berarti ini yang terdalamnya, korupsi yang paling dalam, yaitu ruang lingkupnya berhubungan langsung dengan kepentingan pemerintahan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Wujudnya dapat berupa jasa kesejahteraan masyarakat atau pendidikan, perumahan, pertanian, listrik, dan lain sebagainya. Perangkat undang-undang atau perpajakan, pengendalian harga dan sebagainya, serta jasa SIM, KTP, sertifikatan surat izin, dan lain sebagainya. Ini yang saya jelaskan tadi, yaitu korupsi yang menyuap di atas rata-rata ya. SIM misalnya kita lagi bikin SIM buat misalnya motor ke mobil, terus kita nyuap itu pakai uang biar cepet jadi. Nah, itu korupsi juga. Atau yang paling ringan, saat kita ujian, saat kita lagi ulangan di kelas atau lain sebagainya, terus kita nyontek, itu ada sebagian dari korupsi menurut saya sendiri itu dari guru SMA saya waktu SMA. Yang kedua, korupsi terencana. Ruang lingkupnya berhubungan dengan tujuan-tujuan politis berarti ada politiknya. Bentuk ini sengaja direncanakan bagi keperluan operasional pemerintahan yang memang tidak dibiayai oleh anggaran. Akan nampak apabila berhubungan dengan suatu pemilihan, isu politik, uang paling utama yang terjadi. Nah, ini korupsi yang paling parah ini. Korupsi di tingkat politik, di tingkat masyarakat. Yang ketiga, korupsi pembangunan. Ini berkaitannya dengan gedung-gedung atau kantor-kantor pembangunan yang lainnya atau rumah. Ruang lingkupnya berhubungan dengan fungsi pemerintahan sebagai pengatur perekonomian yang memiliki peran penting dalam pemerintah sebagai pengatur perekonomian, yang memiliki peran penting dalam berhubungan dengan para pengusaha, usahawan, importir, eksportir, produsen, penyalur, dan sebagainya. Ini nih yang paling parah sih, yang menurut saya. Ini produsen yang berkaitan dengan jual beli lahan, misalkan tanah, penyalur atau distributor lah atau sebagainya. Ini nih faktor-faktor penyebab korupsi. Ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang satu dari faktor internal meliputi 1, sifat serakah, tamak, rakus manusia. Nah, ini nih, manusia itu kadang sifatnya gak pernah puas. Yang kedua, gaya hidup konsumtif. Yang ketiga, moral yang lemah. Moral yang lemah itu maksudnya apa? Manusia yang tidak tahu
siapa dirinya sendiri atau tidak tahu harga dirinya sendiri. Yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, aspek sosial, aspek hukum, aspek politik, aspek ekonomi. Ini yang jelasin saya tadi ya waktu di atas. Nilai-nilai anti korupsi dalam Pancasila. Seseorang yang berjiwa Pancasila sadar bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maka penting sekali menjunjung tinggi hukum dengan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Sebagai makhluk beragama, juga tak ada satupun agama yang mengajarkan untuk merugikan kepentingan orang lain. Setiap membela Pancasila adalah membela negara, karena NKRI itu harga mati. Di mana salah satu wujud bela negara adalah dengan melawan perbuatan korupsi yang merugikan masa depan bangsa. Oke, saya jelaskan. Jadi di suatu negara itu pasti ada korupsinya ya. Dan menurut saya korupsi itu tidak bisa dihilangkan ya, tapi diminimalisirkan ya itu. Karena setiap orang sikapnya berbeda-beda ya. Ada yang licik, ada yang adil. Menurut saya itu belum mengerti Pancasila berarti. Kalau orang yang pergi Pancasila itu berarti beragama. Karena orang yang agamis sudah tentu Pancasilais. Oke, sebagai penutup, cara Pancasila sebagai sumber hukum pembentuk sistem hukum yaitu dengan mendasarkan seluruh kebijakan nasional berdasarkan moral dan karakteristik asli bangsa Indonesia, sehingga korupsi dapat dicegah bukan karena adanya hukuman mati dalam undang-undang, namun korupsi dapat dicegah oleh karena bangunan moral dan pembentukan moral yang berada di dalam Pancasila. Nah itu. Jadi korupsi itu tidak bisa dicegah, tapi diminimalisirkan. Oke. Sedikit ada quotes dari saya itu, korupsi lebih atau setidaknya sama saja dengan membakar kitab suci. Tidak ada ajaran maupun agama yang tak mengharamkan korupsi. Jadi korupsi itu sangat berbahaya sekali dampaknya. Tidak di ranah masyarakat, ranah politik, dalam ekonomi atau lain sebagainya, jual beli gitu. Oke, sekian pengajaran Pancasila sebagai anti korupsi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.